Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di program pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sebagai bagian dari sertifikasi dosen yang dirancang untuk memajukan kualitas pendidikan di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Rizky Pradita. Saya salah satu staf pengajar pada Prodi S1 Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah Universitas Ibrahimi. Saya mengawali karir sebagai dosen sejak tahun 2020 hingga saat ini. Sebagai seorang dosen, tentunya saya memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya pada bidang pengajaran. Saat ini saya akan memaparkan video pada mata kuliah Statistika Pendidikan dengan kode TMTK 4006 yang diampu pada semester 4 dengan bobot kredit 2 SKS. MK ini terdiri dari 14 pertemuan, tidak dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada implementasinya, saya menggunakan pendekatan DII atau Direction Interaction Assessment. Sebelum saya memaparkan video, izinkan saya untuk memaparkan capaian pembelajaran langsung atau CPL pada mata kuliah tersebut. Yang pertama, mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme yang tinggi, serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Yang kedua, mampu mengaplikasikan matematika dalam berbagai ilmu lain serta dalam bidang ilmu terapan. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah itu sendiri. Yang mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang statistika deskriptif, statistika parametrik, statistik non-parametrik, wawasan dan keterampilan tentang aplikasi konsep, dan rumus dalam masalah analisis pengolahan data untuk pengambilan keputusan. Adapun materi pembelajarannya diantaranya data, distribusi frekuensi, ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, uji instrumen, teknik analisis korelasi sampel kecil dan besar, teknik analisis komparasi sampel kecil dan besar, teknik analisis regresi, dan yang terakhir teknik analisis deskriptif. Pustaka yang akan saya gunakan, yang pertama milik saya sendiri, buku Statistika Dasar tahun 2023, dan buku pendukung milik Anas tahun 2008 yang berjudul Pengantar Statistika Pendidikan. Untuk penilaiannya itu sendiri, saya menilai dari 5 kategori. Yang pertama, presensi. Yang kedua, penilaian harian di dalam kelas. Yang ketiga, tugas. Yang keempat, ujian tengah semester. Dan yang terakhir, ujian akhir semester. Untuk lebih lengkapnya, marilah kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa nggih, supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan barokah. Silahkan, boleh Kosmanya untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, marilah kita buka pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Masuk semua? Aman ya? Aman. Oke, hari ini kita akan belajar mata kuliah apa? Statistika Pendidikan. Baik, sekarang kita sudah masuk ke pertemuan ketiga, yaitu ukuran pemusatan data. Tapi sebelum kita belajar tentang materi ini, kemarin kita sudah belajar apa? Data dan distribusi
Good. Data dan distribusi frekuensi. Untuk mengingat, ada yang tahu data itu apa? Saya, Miss. Oke, Mbak Nafa. Data adalah sekumpulan informasi fakta yang diperoleh melalui hasil pengamatan. Oke, benar. Selanjutnya, ada yang tahu apa itu distribusi frekuensi? Saya, Miss. Oke, Dian. Distribusi frekuensi adalah cara untuk mengatur dan menyajikan data numerik yang dikategorikan dalam bentuk tabel atau grafik. Oke, benar. Sampai sini mungkin teman yang lain masih mengingat terkait dengan data dan distribusi frekuensi? Oke. Baiklah, sebelum kita belajar terkait dengan materi ukuran pemusatan data, Miss akan menjelaskan kompetensi yang akan dicapai pada pertemuan kali ini. Ada 3 kompetensi, yakni yang pertama, mahasiswa mampu menentukan apa itu min atau rata-rata, mean atau rata-rata. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menentukan apa itu median. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menentukan apa itu modus. Oke, yang pertama yakni terkait dengan mean atau rata-rata hitung. Seperti yang sudah terlihat di sini, mean adalah nilai yang diperoleh dengan menjumlahkan semua nilai data dan membaginya dengan jumlah data. Mungkin kalian ingat dulu, mean atau rata-rata itu terbagi menjadi 2, ya enggak? Ada rata-rata hitung data tunggal dan rata-rata hitung data kelompok. Selanjutnya kita masuk yang pertama, yaitu rata-rata hitung data tunggal. Kalian tahu bagaimana lambangnya? Seperti yang sudah Miss tuliskan ya, bisa kalian baca yaitu X bar, ya, atau mean atau rata-rata. Di mana di situ tertulis rumus dalam mencari mean atau rata-rata data tunggal, yakni X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah dan seterusnya sampai N hingga N. Seperti yang sudah Miss jelaskan tadi, bahwa rata-rata yaitu menjumlahkan semua data pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai data terakhir dibagi dengan N. N itu apa tadi? Jumlahnya data. Oke, untuk selanjutnya, misalkan Miss punya data nilai ujian statistik. Berarti cara mencarinya bisa dilihat ya, dijumlahkan semua datanya kemudian dibagi, ada berapa data? 8. Ada 8. Jadi ketemu berapa itu? 7. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang rata-rata hitung data kelompok. Tadi kan sudah kita bahas data tunggal kan, sekarang data kelompok. Data kelompok adalah data yang sudah berbentuk distribusi frekuensi. Kan kemarin kita sudah belajar distribusi frekuensi kan? Bisa dilihat di situ X bar atau mean sama dengan sigma dari Fx dibagi N. Di situ sudah Miss dia kasih keterangan sigma Fx, berarti Fx itu frekuensi masing-masing kelas nantinya dikalikan dengan nilai tengah. Kenapa ada nilai tengah? Karena dia datanya berkelompok, distribusi frekuensi dibagi dengan N. N itu tadi apa? Jadi kurang lebih sebenarnya tidak jauh berbeda dari tadi ya caranya. Hanya saja yang bagian atas dia harus menjumlahkan Fx-nya dulu, bukan hanya angkanya, karena dia ada kelompok-kelompok dari distribusi frekuensinya tadi. Mengerti? Mungkin kita bisa lihat contohnya yang sudah Miss berikan di sini atau Miss tulis. Yang bagian atas, di situ ada berapa kelas di situ? Berapa kelompok? 5 ya, ada 5 kelompok. Nah, di situ kalian bisa lihat bagaimana cara mencari nilai tengahnya. Dari nilai terendah ditambahkan nilai tertinggi dibagi 2. Ketemulah nilai tengah. Contoh kelas pertama 60 sampai 62. Berarti kan caranya bagaimana?
Kelas pertama berarti kan 60 ditambah 62 dibagi. Nah, ketemunya berapa? 122. Dibagi 2. Berapa? 61. Apakah sama? Sama. Begitu selanjutnya ya untuk kelas-kelas selanjutnya. Nah, untuk frekuensi itu sendiri sesuai dengan soalnya ya. Nah, kemudian bagaimana cara mencari fx-nya? Tinggal mengkalikan, berarti 61 atau midpoint-nya, nilai tengahnya 61 dikali 5, hasilnya 305. Kemudian di bawahnya dan seterusnya sampai kelas terakhir. Kemudian hasilnya karena ini dia sifatnya sigma, sigma itu diapakan berarti? Nah, dijumlahkan. Berarti FI kali XI atau di situ Miss dia tulis seperti itu dijumlahkan. 6.745. N-nya berapa? 100. Berarti hasilnya ketemu berapa? 67,45. Oke. Silahkan dikerjakan soal yang di bawahnya. Di situ sudah Miss kasih intervalnya, sudah Miss kasih nilai tengahnya, sudah Miss kasih jumlah frekuensinya. Jadi silakan teman-teman mencari rata-rata data kelompoknya. Miss dia kasih waktu 2 menit, cukup? Silakan. Cukup ya? Barangkali ada yang mau mencoba mengerjakan? Saya, Miss. Oke, Rizka, boleh maju? Dihapus dulu ya, Mbak. Sudah, Miss. Bisa dijelaskan? Oke, jadi teman-teman untuk sigma F kali X-nya, sini kan F kali X dari midpoint sama dikali frekuensi masing-masing kelasnya sama dengan 8.199 dibagi banyak datanya. Jadi jumlah semua frekuensinya sama dengan 18, jadi hasilnya 455,5. Selanjutnya kita akan belajar yaitu median. Nah, lambang median itu sendiri yaitu Me, ya, Me. Nah, apa itu median? Median adalah nilai tengah dari nilai data atau semua nilai data yang telah diurutkan dari nilai yang terkecil sampai terbesar. Jadi ketika kalian punya data seperti tadi contohnya ya, di data tunggal ada banyak data ya, ada yang 14, ada yang 10, ada yang 8 mungkin. Itu kalian harus urutkan dulu. Berbeda dengan yang MEN. MEN itu kan langsung dijumlahkan. Kalau yang median harus atau wajib hukumnya kalian urutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, sama seperti MEN tadi, median terbagi menjadi 2. Ada median untuk data tunggal dan median untuk data kelompok. Nah, di sini bisa dilihat median data tunggal. Nah, di sini memiliki arti nilai tengah dari sekumpulan data setelah data itu diurutkan. Bila banyak datanya ganjil, maka mediannya akan diperoleh tepat pada data yang berada di tengah-tengah kelompok. Nah, kurang lebih seperti ini ya rumusnya. Letak median dari data ganjil yaitu data ke N plus 1 dibagi 2. Nah, mungkin Miss dia kasih contoh terlebih dahulu. Data di sini median data tunggal.
Rumusnya data ke N plus 1 dibagi 2. Coba teman-teman, misalkan Miss Dia punya jumlah datanya ada 5, berarti letak medianya ada di nomor berapa? 3. Kalau Miss Dia punya datanya 99? 50. Paham ya? Nah, Miss Dia, sedangkan untuk data genap, rumusnya kurang lebih seperti ini. Atau Miss Dia bisa tulis terlebih dahulu supaya lebih jelas. Untuk data tunggal ini yang ganjil dan ini yang genap. Perbedaannya di sini. Kalau data genap itu berarti data ke N plus 1 dibagi 2, kemudian dikurangi data ke N per 2 ditambah 1. Bisa dilihat ya, kelihatannya sekilas sama ya, tetapi ini prosesnya berbeda karena di dalam matematika beda, rumus dikit aja sudah berbeda. Misalkan Miss Dia punya contoh, datanya ada 10. Berarti datanya berapa? Letak medianya ada di urutan keberapa? 5 dan 6, ya kan? Seperti itu. Nanti kemudian ketika sudah tahu datanya ada 2 seperti ini, kemudian dibagi menjadi 2. Misalkan Miss Dia punya data 10, jumlah datanya 10. Contoh 10. Berarti mencari letak medianya bagaimana? Berarti kan data ke 5. Iya kan? Ke 5 ditambah data ke 6. 5 tambah 6. Berarti datanya 11. Perlu dibagi 2 enggak? Nah, berarti dibagi hasilnya berapa? 5. Tapi ini tergantung jenis datanya loh ya. Kalau angkanya semakin tinggi berarti cari letaknya. Bukan datanya, tapi letaknya. Misalkan seperti ini, Miss Dia punya angka 4, 5, 7, 6, 8, 9, 2, 3, 1. 2, 3, 4, 5. Berarti tidak harus atau tidak boleh langsung mencari data ke-5 dan ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak boleh. Tapi harus diurutkan terlebih dahulu. Ya kan? Berarti bagaimana? 1, 2, 3. Yang dimasukkan di sini bukan dibagi 2 di sini, tapi data yang ada di sini. Paham? Nah, berarti ini bukan seperti ini caranya teman-teman atau mbak-mbak semuanya, tapi caranya dimasukkan. Seperti ini. Berarti ini kita tulis data ke. Nah, berarti data ke-5-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 4 ditambah 5 dibagi 2. Berarti hasilnya berapa? 9 bagi 2 atau 4, jadi hasilnya seperti ini. Mengikuti nilai data yang ada. Tidak boleh langsung, Miss ini kan langsung N per 2. N di sini kan maksudnya datanya itu, jumlah datanya itu ya. Jadi tidak boleh seperti tadi ya. Oke, selanjutnya data kelompok. Bisa teman-teman lihat di sini. Rumusnya M sama dengan L ditambah C dikali setengah N dikurang F besar dibagi F kecil. Keterangannya sudah tertera ya di sana. M itu tadi nilai median atau nilai tengah.
L itu nilai tepi bawah interval kelas. Tadi kan kalian sudah belajar nih distribusi frekuensi. Jadi kelas atau intervalnya itu dicari nilai tepi bawah. Nah, untuk lebih jelasnya nanti dia kasih contoh. Kemudian C-nya yaitu panjang kelas. Sudah tahu kan panjang kelas ya, berarti jumlah atau banyaknya yang ada di kelas tersebut. Kemudian N di sini jumlah frekuensi atau jumlah datanya. F besar frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Dan F kecil frekuensi di mana kelas median berada. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat nih contohnya. Dia punya data seperti di atas. Nah, frekuensinya ada berapa? 38. Kalau 38 berarti dia datanya ganjil atau genap? Nah, kalau datanya genap berarti di sini kita tulis. Berarti data ke 38 dibagi 2 ditambah data ke 38 dibagi 2 ditambah 1. Nah, berarti hasilnya berapa? Data ke 19 ditambah data ke. Nah, kalian bisa lihat di sini, dijumlahkan dari frekuensinya. Yang pertama ada berapa frekuensinya? 8. Kemudian yang kedua? 8. Dan seterusnya ya. Nah, untuk melihat data ke 19 atau ke 20, kita bisa totalkan dari nilai frekuensinya. Paham? Nah, bisa dilihat dari frekuensi yang pertama. 8 ditambah 8 ditambah 8 24. Nah, berarti data 19 dan 20 berada di kelas ke-3. Nah, itu sudah Miss kasih tanda ya di situ ya. Nah, berarti nilai tepi bawahnya sekarang karena dia berada di diameter tabung 71 sampai 73, berarti tepi bawahnya ada di mana? Ada berapa? 0,5. Nah, bagaimana caranya? Nah, berarti 71 dikurangi 0,5 ketemu 70,5. Kemudian frekuensi F besar berarti kan nilai frekuensi pada kelas tersebut ada 8. Kemudian C-nya, C tadi itu apa? Ayo, ingat nggak? Panjang, ya kan? Panjang kelasnya 7273 ada panjang kelasnya. Kemudian dimasukkan ke dalam rumusnya karena kan sudah tahu tadi rumusnya kan, berarti tinggal dimasukkan nilai tepi bawahnya atau L-nya ditambah setengah dari 38. Itu kan tadi ininya ya, rumusnya tadi kan 30 sigmanya, kemudian dibagi dengan F kecilnya 19. 19 itu diperoleh dari mana? Frekuensi sebelumnya kan itu kan, karena dia ada di data 19 itu tadi. Berarti ketemu di situ hasilnya 70,5 ditambah 1,15. Jadi ketemu 71,65. Oke. Yang terakhir yaitu modus. Modus itu apa ya kira-kira? Suatu nilai pengamatan yang paling sering muncul. Untuk data tunggal, sama seperti yang tadi Miss dia bilang, modus adalah nilai yang sering muncul atau frekuensi yang paling banyak. Nah, di sini bisa dilihat oleh teman-teman, ada 3 contoh soal. Coba diperhatikan. Untuk yang A, poin A, ada nilai datanya ada berapa? 5. Angka berapa? 2, 3, 4, 5. Berarti nilai yang paling sering muncul yang mana? 3. Berarti modusnya 3. Untuk poin B berarti modusnya berapa? 3 dan 4. Yang C, poin C? 2, 3 dan kan semuanya satu ya frekuensinya, berarti itu tidak punya modus. Kalau yang poin C bedanya karena sama-sama 2, berarti 2, 3, 4. Oke. Kemudian yang selanjutnya untuk data kelompok.
Bisa dilihat modus lambangnya tadi mo ya. Kalau median tadi apa? Me. Kalau mean? X bar. Bisa kalian lihat L ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali dengan I. Untuk lebih jelasnya bisa teman-teman lihat di sini. Di situ ada berapa kelas? 5 ya. Kemudian panjang kelas atau intervalnya di situ 144. Jadi dikurangin ya, data yang akhir dikurang data yang awal. Hasilnya 144. Kemudian itu TB kelasnya di situ tertulis berapa? Tepi bawahnya. Sama seperti yang tadi yang median, harus dikurangi 0,5. Jadi ketemunya 447,5. Selanjutnya D1 ada? Dari mana kira-kira dapat 4? 9 dikurang? Kan tadi mesti sudah bilang di atasnya, berarti 9 dikurang 5, berarti ketemu 4. Berarti D2-nya 9 dikurang 3. Karena sesudahnya ada di bawah, berarti 9 dikurang 3, ketemu 6. Jadi ketemu modusnya 505,1. Ada yang mau bertanya? Aman? Oke. Untuk itu karena materinya sudah paham ya, kalian sudah mencapai semua kompetensi mulai dari min, median, dan modus. Untuk itu pertemuannya cukup sampai di sini. Ada yang mungkin mau bertanya? Saya, Miss. Oke, Mbak Anis. Setelah kita mempelajari mean, median, dan modus, apa sih implementasinya dalam kehidupan sehari-hari? Seberapa penting kita mempelajari ilmu ini? Min, median, dan modus. Kira-kira kalau di dalam dunia kita, dunia pendidikan untuk apa? Untuk statistika dalam mendidik kan. Misalkan mean, karena kita kalian calon-calon guru ya, berarti kalian bisa gunakan ketika menilai ujian. Kalian bisa melihat nilai rata-rata siswa kalian. Kemudian untuk median itu sendiri, berarti kalian bisa melihat nilai tengah. Misalkan dalam kehidupan sehari-hari, pendapatan, ya kan, bisa dipakai untuk bukan hanya di dunia pendidikan, bisa dipakai di dunia ekonomi. Misalkan lihat rata-rata pendapatan menengahnya ada berapa, mediannya itu. Yang terakhir modus, kira-kira apa? Di dunia apa yang sering dipakai kalau modus? Misalkan apa? Jual beli. Pasti kalau modus berarti apa sih yang paling diminati dalam jual beli tersebut? Ya kan, misalkan ada toko buku, berarti buku apa nih yang best seller, yang sering terjual, berarti kan bisa dikatakan modus. Sampai sini bisa dipahami Mbak Anis? Pahami. Yang lain? Ya. Oke. Saya rasa cukup ya. Dan jangan lupa ingat tadi ada tugas ya dari Miss Diah di slide terakhir ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas ukuran penyebaran data. Oke, karena sudah tidak ada yang bertanya, ada lagi yang bertanya? Sudah. Baik, kalau sudah tidak ada, kita akhiri dengan doa ya. Silakan, boleh dipimpin Mbak Kosma. Baiklah teman-teman, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Baik, cukup sampai di sini ya. Bisa diakhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.